Terapi Sholat Bahagia, Bahagia. halaman 101 dan 102. Nggih, Oke. nggih, nggih. Di situ itu ada poin kelima, siapkan wewangian. Nggih, nggih. Nah, saya akan berbicara dulu ya. Mengapa kita ini ketika sholat kita dianjurkan untuk menggunakan wewangian? Kenapa? Gitu. Nggih, Prof. Nggih. Ya. Sebab ini ya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. shalli wa sallim alaihi. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah rawahu Nasa'i. Nih. Jadi Anas bin Malik itu adalah anak yang ikut dalam keluarga Rasulullah. Ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, suatu saat dia mendengar. Nggih. Dia mendengar. Nah, sebelum saya terangkan ya, Anas bin Malik itu pernah mengatakan juga, ya, Nggih. hari raya itu tidak tahunan. Iya, Nggih, nggih. hari raya tidak tahunan. Nah, terus gimana? Pokoknya kalau Anda itu sehari tanpa dosa, itu adalah hari Hari raya. raya, Masya Allah. Nggih. Kapan sisa kita? Nggih, Prof. Nggih, ya Allah. Jadi menurut Anas bin Malik, ketika Anda, Masya Allah, Nggih, nggih. ketika Anda, kita semuanya, sehari semalam 24 jam, tidak ada dosa yang kita lakukan. Dosa lewat mata tidak, dosa lewat HP tidak, dosa lewat mulut tidak, dosa lewat lintasan hati yang bersahwat kepada, katakan bersahwat kepada orang yang bukan suami atau istri kita, atau kita masih rasa suudzon kepada orang. Pokoknya sehari itu tanpa dosa, itulah hari raya. Masya Allah. Nggih, nggih. Anas bin Malik. Ya Allah. Nggih, nggih. Sehari tanpa mengecewakan orang, hari raya. Nggih, nggih. Sehari tanpa membuat orang-orang itu tersinggung, hari raya. Ya Allah. Nggih, nggih. Sehari tanpa ini ada lintasan hati buruk sangka kepada orang, hari raya. Nggih, nggih. Luar biasa. Masya Nah, Allah. Anas bin Malik ini pernah mendengar Rasulullah begini, hubbiba ilayya min dunyakum. Saya ini ditakdirkan Allah senang kepada an-nisa wa tib, satu wanita. Nggih, nggih. Senang. Heeh. Senang. Jadi Rasulullah menggambarkan sebagai manusia biasa Nggih, nggih. yang senang kepada istri. Lah kalau Nabi tidak ada rasa senang kepada istri, terus apa kita sebut benci? Nggih. Ayo, lawannya senang itu apa? Benci. Ya benci. Masa kita berani mengatakan Nabi itu benci sama istri? Ya Allah, mboten. Nah iya toh. Nggih. Senang. Senang kepada wanita. Kalau nggak ada senang pada wanita, bagaimana Nabi bisa punya cucu, bisa ketemu anak? Iya. Nabi punya cucu namanya Hasan Husain. Masya Allah. Nggih. Itu Nabi pernah mengatakan dua orang itu, cucu Nabi itu besok akan menjadi ketua kelompok pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Nggih. Iya, pemuda. Nggih. Jadi saya panggil itu kadang-kadang kalau sholat, ya Sayyida Syababil Jannah. Syababil Jannah ya Prof. Ya, kalau saya panggil. Pada waktu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan keluarganya, keturunannya itu. Nggih, nggih. Salam untuk Rasulullah dan untuk istri Rasulullah serta anak Rasulullah dan cucu Rasulullah Hasan Husain itu saya panggil, ya Sayyida Syababil Jannah, wahai dua orang yang akan menjadi ketua kelompok pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Nggih, nggih. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, surat tahiyat itu, tasyahud. Dan juga Raihanata Rasulullah, ya Raihanata Rasulullah. Selalu saya sebut juga, wahai dua orang yang menjadi penghibur Rasulullah. Masya Allah. Nggih. Senang, ya itu. Itu di tasyahud akhir itu. Iya, kan
passwordnya kan melalui itu, Mas. Mm. Assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nggih. Berikan sholat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, istri kan keluarganya, Termasuk nggih. anak kan Keluarganya. keluarganya, cucu. Keluarga Lah juga. iya. Nggih. Wahai Allah, sampaikan salam saya, sholawat saya kepada loh, Nggih. Rasulullah, istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah dan cucu Rasulullah. Masya Allah. Nggih, nggih. Saya kalau itu saya nah, itu walaknya itu sedang saya panggil ya sayyida syababil jannah wa ya raihanata Rasulillah. Nah itu. Masya Allah. Nggih, Nah, nggih. jadi Nabi itu senang pada wanita. Nah sekarang kalau kita itu senang pada wanita, itu boleh. Boleh ya, Bro? Lah ya boleh lah. Masa kita kalau lawannya cinta apa? Nggih, benci. Nah, ya. Nggih, 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 nggih. Kita cinta istri. Nggih. Dan Nisa di sini tidak hanya sebagai seorang istri loh ya. Karena Nisa di sini Nabi senang pada wanita karena wanita itulah yang melahirkan penerus Rasulullah. Masya Allah. Penerus generasi Rasulullah. Kalau nggak ada wanita yang bisa mau melahirkan dan mau hamil, masa ada orang sampai sekarang. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Yang lahir tanpa ibu kan hanya satu, Adam. Nggih, nggih. Nah, sekarang sekian miliar manusia itu lahir melalui ibu. Pasti, nggih, nggih. Kalau nggak ada ibu yang mau hamil, Nggih. maka Nabi itu cinta Cinta. kepada wanita, wanita-wanita yang setia kepada istrinya, suaminya, wanita-wanita yang mau hamil dan mau melahirkan. Masya Allah. Nah, Nggih, 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 Bro. Aku ditakdirkan Allah senang kepada wanita. Hubbiba ilayya. Jadi rasa cinta itu tumbuh dari Allah, diberikan Allah. Nggih, nggih. Itu loh dulu Mas ada lagu lama, mungkin Mas Ishak belum lahir lah gitu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Dan takkan hilang selamanya. Terus karena dari takdir Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Ada lagunya juga ya, Bro? Ada. Nggih. Masya Allah. Rasa nggih. cinta itu. Oke ya. Nggih, nggih. Terus apa lagi yang disukai Nabi? Watib. Watib dan wewangian. Nggih, nggih. Wewangian. Jadi Nabi seneng apa? Wanita dan juga watib dan juga uwangian. Wangian. Ya kan? Wewangian. Hmm. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan puncak kesenangan saya dalam hidup ini bukan ketika melihat tontonan. Nah, Nggih, nggih. puncak kebahagiaan ketenangan saya kata Nabi itu bukan ketika melihat bunga-bunga itu. Masya Allah. Nggih. Bukan itu ya, Bro? Enggak. Kebahagiaan yang tertinggi itu bukan ketika dimasakkan yang enak oleh istri. Bukan. Nggih. Apa? Lantas napa, Bro? Nggih. Sholat, Mas. Salat, Bro. Nggih. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kalau saya sholat itu ya itu senang. Saya merasa didampingi Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Saya didampingi Allah, dekat dengan Allah yang Maha Memberi. Nggih, nggih, nggih. Toh? Nggih, nggih. Saya didampingi Allah yang Maha menjaga saya dari ancaman orang. Nggih, nggih. Senang. Saya didampingi Allah yang Maha Kuasa menyembuhkan saya. Nggih. Loh, senang. Nggih. Saya senang didampingi Allah yang mau mendengar curhat saya. Masya Allah. Nggih, nggih. Saya senang mendekat dengan Allah yang menghidupkan saya. Nggih. Senang. Merasakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan aku merasakan ya, merasakan bahwa sholat itu saya ditakdirkan Allah, diberi kekuatan Allah untuk bisa merasakan nikmatnya sholat itu. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nah, maka pelatihan-pelatihan sholat itu kita adakan ya. Nggih, nggih. Karena saya ingin menularkan kebahagiaan. Saya ingin tahu rahasia Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghilangkan mau marah nggak jadi marah, putus asa nggak jadi putus asa. Itu bagaimana? Nggih, nggih. Saya menulis buku terapi salat bahagia ya itu. Jadi wangian. Wangian.
Nah, ada hadis Nabi lagi, arba'un min sunanil mursalin. 4 warisan para nabi, para rasul. Masya Allah. Para rasul itu ya, Prof. Ya? Semua rasul itu Rasul. meninggalkan warisan ajaran ini. Ya, keempat hal itu ya, Prof. Ya? Satu adalah al-haya. Ya. Apa itu? Malu ya, Prof. Masya Allah. Malu. Ya, 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 ya. Malu. Bukan malu kepada tetangga. Kalau malu ke tetangga bisa pindah rumah. Ya? Bukan malu kepada lingkungan. Kalau pindah lingkungan bisa menghilang, kita bisa menghilang dari lingkungan itu. Bukan malu kepada Allah. Ya Allah. Contoh ini pemirsa dan pendengar. Contoh ya. Allah tidak pernah itu sedetik pun tuh lepas mengontrol kita, memberi sesuatu pada kita. Jadi sekarang rasakan denyut jantung Anda itu, deg, 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 deg. Ya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ya Allah. Ketika Allah itu berbuat baik kepada kita, lalu pada jam yang sama, menit yang sama, kita kok berdosa kepada Allah. Paham toh? Katakan gini, Mas Ishak lagi mijeti saya, ya, memberi balsem ini, kemudian masih saya tempeleng, gimana? Di mana kita ini waras enggak? Iya, Prof. Di saat Mas Ishak itu memberikan sesuatu kepada saya, memperhatikan saya, lalu saya tempeleng atau saya ngomong yang jelek-jelek. Tuh, Ishak tuh gimana ini kok kelakuannya seperti begini? Loh, masa begitu? Lah kita tuh banyak sering melakukan itu, Mas. Ketika Allah tuh memberi sesuatu kepada kita, kita justru bermaksiat. Iya, durhaka kepada Allah. Malu. Al-haya wa ta'attur wewangian. Nah, wewangian itu para nabi. Jadi Nabi Adam suka wangi. Dari dulu berarti ya, Prof. Iya, Masya Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi semuanya itu senang wangi. Wasiwak dan gigi yang bersih. Gigi yang bersih ya, Prof. Iya. Bukan bersiwaknya. Menjaga kebersihan gigi. Antara lain dengan siwak. Ya toh? Iya, Prof. Membersihkan gigi kan tidak harus dengan siwak. Iya. Kecil saya kan, saya diambilkan sepetnya kelapa itu, terus digini-ginikan toh. Iya. Itu apa saja. Itu. Wan nikah dan nikah. Nah sekarang Nabi itu senang wangian apa enggak? Senang, Prof. Oke. Jadi kalau kita menggunakan wangi, Nabi senang apa enggak? Pasti senang. Apalagi ketika kita sholat, ya. Apalagi ketika kita sholat, ya Nabi senang. Masya Allah. Malaikat senang. Itu loh. Allah juga senang juga. Allah, kalau ukurannya sederhana, kalau Nabi senang itu Allah pasti senang. Masya Allah. Kalau Nabi benci, Allah masih benci. Oh, standarnya di situ. Udah itu. Nah, padahal ini Mas ya. Siapa tadi Anas? Masih ingat Anas tadi? Anas bin Malik. Iya, siapa tadi? Ikut Rasulullah sejak anak-anak ya. Ya, khodamnya sejak kecil. Iyalah. Dia pernah mengatakan begini, saya ini tidak pernah mencium bau harumnya minyak wangi. Saya sudah pernah mencium bau minyak wangi. Itu ada ambar, ada misk. Itu. Tapi kalah dengan keringatnya Nabi. Keringatnya, Bro. Ya Allah, Masya Allah. Nabi itu keringat. Keringatnya itu harum. Keringatnya yang harum. Saya membaca hadis ini, ya Allah, merinding saya. Masya Allah. Keringatnya itu harum. Dan dikatakan juga,
Kata Anas ini loh, namanya sejak kecil ikut ya bentuknya. Saya ini sudah pernah menyentuh jenis macam-macam sutra. Iya. Ya. Sutra Dibaj, sutra apa itu Harir, macam-macam itu ya. Tapi tidak selembut kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu pun Nabi masih menggunakan parfum. Padahal sudah wangi ya, Lalu kalau Mas Ishak baunya tidak seharum Rasulullah, terus tidak menggunakan wewangian, mana? Ali ketiaknya membuat orang pingsan, toh? Nah kok tidak menggunakan wewangian? Nabi saja yang wanginya luar biasa. Wanginya seperti itu, menggunakan wewangian. Ya Allah, Masya Allah. Dan apakah boleh begitu itu? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Ya senang. Bahkan Rasulullah mengatakan, nah ini Rasulullah mengatakan, Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin. Hari Jumat itu adalah hari raya mingguan, pekanan untuk orang Islam. Faman ja'a ila Jum'ah falyaghtasil. Jika hari Jumat maka pada hari Jumat maka mandilah, sempurna, keramas. Keramas juga ya? Ya keramas. Kalau hanya mandi biasa tidak dapat sunnah. Oh gitu ya. Jadi yang namanya Jumat itu mandi itu full, sempurna. Gimana kalau tanpa keramas? Ya dapat pahala, cuma tidak sebesar yang full itu tadi, Masya Allah. Sebab rambut kita ini, mohon maaf saja, yang tertutup kopiah begini ini bau loh Mas. Tertutup helm itu bau loh Mas. Iya Pak. Bau itu. Apalagi sudah 2 hari tidak keramas loh. Iya. Baunya tidak enak. Dan kalau bau tidak enak, itu para malaikat itu tidak mau mendekat, Masya Allah. Bahkan ada tulisan ini Abu Toha Abdus Sattar yang saya tulis di buku Terapi Salat Bahagia itu, malaikat itu sakit hatinya kalau mendekat orang yang baunya tidak enak. Sakit hati ya, malaikat. Sakit hati. Terus sakit hati lagi kalau ada orang sakit hati karena bau orang itu. Masya Allah, tambah 2 kali lagi. Nah itu wewangian. Maka kalau orang itu beri wewangian, ya berarti orang itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, pertanyaan, bolehkah ada campuran alkohol? Ya. Apakah harus murni wewangiannya ya? Gimana Bro? Nah ini saya sampaikan di dalam pembahasan masalah wewangian itu pada Muktamar NU ke-23 di Solo tahun 1962 loh Mas. 1962. Lama loh, sampean belum lahir. Masanya akhir-akhir Soekarno ya orang. Iya. Itu mengatakan boleh asalkan itu tidak banyak. Masya Allah, tidak banyak ya Prof ya. Asalkan tidak banyak.